Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Jadi judulnya itu ketentuan umur dan tata cara perpajakan. Nah, di sini ada A, dasar hukum. Dasar hukum dibentuknya Komisi Yudisial. Yang pertama, pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, selanjutnya di sini ada pengertiannya seperti yang saya jelaskan di layar ini. Pengertian dari pajak, wajib pajak, badan, masa pajak, tahun pajak, pajak yang terutang, surat paksa, kredit pajak untuk pajak penghasilan. Terus ada kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai, ada pemeriksaan bukti permulaan, dan yang terakhir ada penelitian. Nah, selanjutnya ada C tentang NPWP. Nah, jadi fungsi dari NPWP. Nah, jadi pengertian dari NPWP ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsi NPWP sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Di sini ada persyaratan subjektif dan objektif. Nah, kalau subjektif itu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPH. Nah, sedangkan objektif itu yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH. Nah, selanjutnya ada D, pengusaha kena pajak. Persyaratan untuk pengukuhan pengusaha kena pajak bagi badan dapat dibedakan menurut jenis badannya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, badan dengan status pusat atau induk, badan dengan status cabang, dan yang terakhir kerjasama operasi atau joint operation. Nah, jadi di sini ada E, surat pemberitahuan pajak atau SPT. Nah, jadi SPT ini atau surat pemberitahuan pajak pajak ini digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Nah, di sini ada fungsinya. Jadi fungsi SPT itu yang pertama, bagi wajib pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Nah, yang kedua, bagi pengusaha kena pajak berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Yang terakhir, bagi petugas pajak sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Nah, di sini ada F, surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Nah, jadi ini merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan Menteri Keuangan. Nah, jadi di sini ada beberapa. Yang pertama ada kantor pos, kedua bank badan usaha milik negara, ada juga milik daerah, terus yang terakhir tempat pembayaran lainnya yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada G nih, surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, ada 5. Nah, yang pertama surat tagihan pajak atau STP. Nah, yang kedua surat ketetapan pajak
uang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Di sini ada selanjutnya yang H, keberatan dan banding. Nah, jadi keberatan ini mempunyai hak untuk mengajukan keberatan. Maksudnya itu suatu tetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis. Nah, selanjutnya ada banding. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, jadi dia itu berbanding gitu. Dan selanjutnya ada I, pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan. Di sini ada pembetulan tetapan pajak, kesalahan, terus selanjutnya ada kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan. Terus selanjutnya ada ketetapan pajak yang dapat dibetulkan. Terus ada tata cara dan jangka waktu penyelesaian permohonan wajib pajak. Selanjutnya ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dan selanjutnya ada pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Nah, di sini ada J. Selanjutnya ada daluarsa pajak. Nah, jadi daluarsa penetapan pajak dimaknai sebagai daluarsa penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang berlaku dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, yang terakhir ada K. Di sini ada kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, di sini ada beberapa, ada 4. Yang pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua ada hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga ada hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Dan yang terakhir ada hak-hak wajib pajak lainnya. Nah, sekian dari saya hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.